The best music and information. Kardopa Radio. 9,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Baik pendengar Kardopa, berbicara tentang Kota Medan. Kota Medan ini kan sebagai ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara. Dan tahun 2024 kemarin kita sudah melaksanakan pilkada, pemilihan wali kota. Dan tentunya sudah terpilih nih wali kota Medan beserta wakilnya yang akan memimpin Kota Medan hingga tahun 2029. Jadi kita masyarakat Medan ini tentu akan sangat berharap sekali ya akan terjadi perubahan bagi Kota Medan ke depannya melalui wali kota dan wakil wali kota terpilih dengan visi misi mereka yang sudah dilantik juga oleh Pak Presiden kemarin ya. Nah, untuk acara spesial talk show opini pagi hari ini kita langsung menghadirkan narasumbernya di Radio Kardopa. Topik kita hari ini apa dan bagaimana Kota Medan ke depannya. Langsung saja di studio kita sudah hadir ada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini, Pak? Kabar hari ini baik, Baik, sehat. Jumat berkah ya, Pak? Ya, Jumat harus selalu berkah. Selalu mudah-mudahan. berkah, oke. Dan pastinya ada produser kita juga, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi Desi, apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Bapak juga sehat ya, Pak ya? Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi, Pak Sehat, Peter. ya. Terima Wah. kasih sudah datang ke Radio Kardopa. Sama-sama, Pak. Dan- Sama-sama senang sekali. Informasi yang saya terima, baru pertama kali Bapak mengunjungi Radio. Iya. Wah. Jadi Des, Selamat ada datang, Pak, kebanggaan. kalau begitu. Ada Siap, kebanggaan, Iya. Pak Riko pertama kali berkunjung ke radio Iya. adalah Radio Kardopa. Begitu Betul. dapat kabar Pak Riko mau datang, wah senang sekali saya. Kebetulan program ini di situ terus yang bawa Pak Opini. Wah, Banyak Opini ya. banyak masuk terus kan penelpon nanya tentang seputar Kota Medan, Kota Medan, Kota Medan. Nah, Obrolan pagi ini. iya, obrolan pagi ini. Kota Medan gimana nih dengan wali kota yang baru? Udah langsung aja kita hadirkan Siap. orang nomor 1 Kota Medan. Siap, terima kasih. Ada Pak Riko. Nah, kalau ngomongin tentang Kota Medan, saya pengen tahu dulu pendapat Bapak terkait Kota Medan sekarang ini gimana menurut Bapak ini? Kota sekarang ini sebenarnya Medan ini sudah berkembang ya. Kota ketiga terbesar. Dan masyarakatnya juga sudah berkembang, pola pikirnya mulai berubah gitu. Tapi memang dengan begitu banyaknya perubahan pasti ada tantangan yang Benar. pasti yang kita hadir juga di situ. Satu memang yang paling menarik dan paling kita sayangi dari kota ini satu. Kota ini sangat multikultural. Ya, Nah, kadang-kadang kita lupa ya, ternyata Kota Medan ini yang sangat unik dibanding kota-kota lain. Kota ini multikultural sekali. Masyarakat Melayunya ada, Bataknya macam-macam, Karo, Nias, Jawanya banyak, Aceh, Minang, bahkan Tionghoa, Ada bahkan juga. India. Nah, dengan benar. komunal yang kuat-kuat. benar. Nah, dengan kita melihat Kota Medan yang besar juga, 21 kecamatan itu ada dari utara sampai selatan, mulai dari laut sampai mau ke gunung. Ya, jadi besar kota ini, Cukup besar. komunalnya menarik, besar, budayanya lengkap, semuanya ada di sini. Kalau misalnya kita bandingkan sama negara di samping kita ya, bilangnya kan truly Asia ya. Kayaknya lebih truly Asia kita lagi kayaknya. Kita berbagai macam semua di berbagai sini macam ya. di sini. Tapi di situ juga ada tantangan pastinya. Benar. Inilah tantangan yang sangat menantang gitu ya, Pak. Tantangan tapi menjadi potensi juga. Nah, kenapa? Kalau kita bisa mengingat akar budayanya dan akar budayanya itu bisa dikembangkan, begitu mewahnya yang kita milikin ya, begitu banyaknya yang kita bisa promosikan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi potensi. Dan juga kalau kita melihatnya anak mudanya juga sekarang, anak mudanya juga pikirannya juga udah mulai. Tadi ada saya lihat tulisannya kekinian ya. Kekinian ya. Nah, gitu. Tapi artinya apa? Kita penyerapan dalam konteks tren di Indonesia maupun di luar negeri terserap sampai ke Kota Medan ini anak mudanya. Tapi ini juga tadi menjadi tantangan juga. Mampukah kita yang anak mudanya, masyarakatnya tidak melupakan akar budaya kita? Nah, itu dia. Karena benar. akar budaya ini yang menurut saya ini yang harus diperkuat. Kita harus melakukan hal-hal seperti soft diplomacy juga. Dengan penguatan kebudayaan, kita akan kuat secara struktural juga gitu. Dan kita akan lebih disegani kota ini, negara ini apabila masyarakatnya kuat dalam memegang akar budayanya. Ya, Oke. sudah pasti kan tantangan itu banyak. Wah. Dan juga silih berganti akan datang. Tetapi pada dasarnya Pak Riko, Ya. mesti ada pimpinan kan. Betul. Pemimpin yang katakanlah menjadi dirijen bagi Kota Medan, betul. Bapak dan Pak Jaki Iya. dan jajarannya. Sudah pasti kan akan menjadi, ya istilah kasarnya adalah komando. Nah, bagaimana kira-kira ke depannya Pak?
Nah, tentu artinya Kota Medan ke depan ini kami mengharapkan sekali dari struktur pemerintah Kota Medan ini bisa memberikan persepsi yang lebih baik kepada masyarakatnya. Kita mengetahui di mana kepemerintahan ini terkadang menjadi momok masyarakat. Dianggap bahwasanya pemerintah ini sudahlah selalu begini-begini saja. Iya, benar, gitu ya. benar. Dari tahun ke tahun ya. Udah dari sama tingkat, aja gitu ya, Pak. Iya, dari tingkat pimpinan, kecamatan, kelurahan, lingkungan, kadang-kadang dianggap ya begitu-begitu saja gitu ya. Nah, ini kan harus secara keseluruhan. Harus secara keseluruhan kita memutar bagaimana dari tingkat pimpinan hingga ke bawah semuanya benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan camat terutama dan juga lurah, bagaimana kalian itu bisa menjadi saudara, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi orang yang disayangi oleh masyarakatnya. Makanya kadang-kadang saya ngetes ke lapangan. Kenal nggak sama camatnya ini? Saya bilang, kalau misalnya camat datang, kenal nggak sama camatnya kan? Kalau nggak kenal udah parah kali berarti. Benar-benar. Atau udah parah berarti ini camatnya. Enggak, warganya kenal nggak sama camatnya? Iya, Sebaliknya. Ya sebaliknya. Kalau warga yang nggak kenal sama camatnya udah tahu nih camatnya gimana modelnya. Camatnya udah tahu berarti nggak pernah turun gitu. Atau sama lurahnya gitu. Lurahnya kenal nggak sama lurah? Lebih kecil lagi. Lebih cangkupannya lebih kecil. Kalau Kepling biasanya pasti kenal. Pasti kenal. Biasanya kenal karena biasanya tukang langsung ngambil terjun KTP nih. ya. Tapi hal-hal ini ya, pelayanan itu harus dirubah. Ya, pelayanan itu harus bisa secara menyeluruh. Sikap kita nggak bisa lagi camat itu jadi raja kecil, lurah itu menjadi raja kecil, nggak bisa. Kita pelayan masyarakat. Apa yang bisa melayani secara langsung, tanggap. Nah ini yang harus kami ingin lakukan dari struktur yang paling atas sampai ke bawah, benar-benar bisa melayani secara langsung masyarakatnya. Ini. Ya, Pak Riko, ada instruksi khusus nggak untuk para bawahan yang ada di bawah dari jajaran yang paling rendah, katakanlah Kepling sampai ke atas ke dinas. Iya, memang selalu saya tekankan hal-hal ini. Pelayan. Ingat ya, kita melayani masyarakat secara langsung, tanggap, cepat. Memang ini mindset yang butuh berulang-ulang Pak dilakukan. Kita nggak bisa hanya sekedar sekali langsung bisa pola pikirnya langsung berubah. Ini harus kita melakukan sinergitas, frekuensi yang sama. Kami selalu mengajak, ayo kita tukar pikiran. Apa sih permasalahan kalian gitu loh. Mereka juga manusia. Mereka adalah masyarakat Kota Medan ini juga. Kita kembalikan, kita ketuk hatinya. Kita bilang coba kalian lihat, masyarakat ini butuh perhatian dari kalian. Masyarakat ini butuh kasih sayang kalian. Coba kalian lihat masyarakat yang di sekitar kita ini. Cobalah perhatikan kekurangannya. Jangan sampai masih ada laporan ada masyarakat yang belum dapat bantuan, tidak dapat perhatian dengan alasan A, B, C dan lain sebagainya gitu. Kalian harus benar-benar mengetahui daerah kalian itu, tahu permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan sampai tingkat lingkungan, Pak. Iya. Ya kan kalau misalnya yang mengetahui konflik rumah A dengan rumah B, siapa yang anaknya Kepling terkena sih. narkoba, siapa yang anaknya mungkin bermasalah, siapa yang anaknya berprestasi, siapa? Harusnya Kepling. Kepling memberikan informasi kepada terkait. Dan juga vertikalnya juga. Oke. Saya lihat juga Bapak sering sidak-sidak dadakan langsung ke kantor camat lurah gitu ya Pak. Iya, nanti ada lagi pasti. Siap-siap aja gitu ya Pak. Iya. Oke. Berarti Pak Riko, setiap saat Udah, Bapak selaku wali kota memberikan arahan kepada bawahan. selalu Pak. Karena bagaimanapun mereka akan melihat pemimpin di atas mereka kan, sehingga sesuatu yang diinstruksikan, sesuatu yang disampaikan mereka akan ikuti. Apakah itu sudah jalan, Pak? Ini selalu dilakukan, tapi memang di waktu yang masih 2 bulanan, 3 bulanan di awal, ini membutuhkan proses ya, membutuhkan proses yang cukup terus menerus ya, harus Nggak semudah balik telapak tangan. Enggak, dia harus konsisten. Konsisten. Kadang-kadang kita lucu juga, kita udah ngomong berkali-kali, kadang-kadang kok nggak nyambung tuh bisa juga gitu ya. Tapi akhirnya kalau misalnya kita laksanakan secara konsisten, mereka akhirnya mengerti apa maksud dan tujuan yang kita lakukan. Kita pun melakukan sidak bukan berarti itu hanya ingin nakut-nakutin atau enggak. Ini bagian dari kasih sayang kita juga sama mereka. Sama seperti waktu kemarin itu tes urin ya? tes urin. Ini kan
kasih sayang kita juga. Supaya apa? Supaya mereka ingat kami memperhatikan mereka. Kami akan selalu menjaga kalian. Ini salah satu perhatian kami gitu. Jadi approach-nya adalah sentuh ke dalam ya. Iya. Artinya bukan perintah langsung tok, tapi by proses. Perintahnya tetap, Pak. Perintah tetap. Itu kan Iya. sudah protap ya. Iya. Tapi pendekatan secara hati kan pasti ada dong, Pak. Iya, karena ya tapi memang kalau misalnya sudah beberapa kali kita sampaikan nggak bisa, ya terpaksa kita harus evaluasi. Oh. Ya itu aja udah. Berarti ada reward and punishment. Iya sama saja waktu kemarin. Ada tahap dan proses, Pak. Iya, contoh Pak, misalnya sewaktu sidak-sidak ke kelurahan. Ya ternyata memang kalau misalnya kita anggap mereka tidak mau melayani masyarakat, ya udah kita copot terpaksa. Copot. Ada kemarin kan, Pak? Ada. Ada. Langsung sidak, langsung kena gitu. Tapi Oke. pertanyaan berikutnya, Pak Riko enjoy nggak? Kita sudah melewati tingkatan pilkada kemarin. Masyarakat sudah memilih. Berarti kita diberikan tanggung jawab penuh oleh yang memilih maupun yang tidak memilih. Oke. Itu tanggung jawab. Ya. 2,5 juta penduduk Medan ini menaruh harapan Ya. kepada pemimpinnya. Pasti. Nah pada saat itu juga kita harus bisa mengakomodir semuanya. Ini harus menjadi tanggung jawab. Enjoy ini adalah caranya bagaimana memberikan diri kita kepada masyarakat ini yang harus kita nikmati. Apa artinya begini? Kalau kita mati nanti ke depan, apa yang udah kita tinggalkan Oh, ada untuk legasinya ya. orang? Ya, ya benar. Itu aja gitu. Jadi begitu kita mengingat di ujung akhir kita, oh kita telah memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Terlepas lebih dan kurangnya. Itu saja yang harus Ya, bisa pasti diberikan. kan namanya manusia. Ada lebih ada kurangnya. Ada lebih ada kurang. Nah ini kalau kita ngomongin tentang Kota Medan, Pak, banyak kayaknya yang jadi PR nih, Pak. Kita juga sebagai masyarakat berharap ada perubahan untuk Betul. Kota Medan, termasuk juga dari segi anak-anak muda di Kota Medan ini kan kita, mohon maaf nih Pak, mungkin Bapak dengar beritanya begal banyak, geng motor, tawuran baru-baru ini makin jadi terus. Iya, Nah, ini betul. gimana Bapak sebagai wali Kota Medan menyikapi yang seperti ini untuk anak-anak muda? Baik. Belum lagi julukan maaf Pak, Medan Gotham City Gotham katanya. Ya, ini satu memang kita hidup di era disrupsi teknologi juga. Itu yang pertama menjadi garis besarnya. Artinya, anak-anak muda sekarang mudah sekali terinfluence, mudah kali terpancing, Ya. mudah kali melihat saingan, kawan, membanding-bandingkan melalui sosial media. Jadi model pikirannya adalah terkena dari apa yang dilihatnya di tangannya sendiri. Sedangkan hubungan antar manusianya menjadi lemah. Hubungan antar manusia menjadi lemah. Contoh, antara orang tua dengan anak menjadi renggang. Orang tua main gadget sendiri, anak main gadget sendiri. Di dalam rumah tidak ngobrol misalnya, Iya. Bapak hari ini Duluan makan. pegang gadget ya. Atau pagi misalnya, Bapak udah makan. Iya. Bapak mau saya siapin apa? Mungkin bahasa tersebut tidak lagi di dalam rumah. Udah jarang terdengar gitu. Jarang terdengar. Nah, artinya apa? Ini yang harus kita benahi dulu. Mulai dari awal, mulai dari tingkat SD, SMP, ya. Ya apa? Pendidikan di dalam rumah. Pendidikan di dalam rumah kita harus orang tua itu bisa memberikan pengayoman yang lebih kuat. Di tingkat sekolah, guru harus menjadi role model kedua selain orang tua. Memberikan emotional bonding, pendidikan yang baik. Pemerintah harus turun ke sana, memberikan pemantapan kepada guru untuk memberikan hal-hal yang sikapnya disiplin yang baik kepada anak, pendidikan yang baik. Baru nanti dia pulang ke rumah, kita juga harus memberikan pengayoman kepada masyarakat. Bagaimana pendidikan di dalam keluarga? Karena anak itu kan banyaknya di rumah. Bagaimana fungsi kontrol keluarga tersebut? Kenapa anak mau main keluar? Kenapa? Karena dia nggak merasa nyaman mungkin di rumah. Ya, balik lagi ke orang tuanya berarti ya Pak. Kita nggak menyalahkan ininya, ini kondisi. Oke. Di dalam dunia kita sekarang, teknologi sudah makin maju. Nah, sedangkan kita lupa yang tadi saya bilang, akar budaya tidak kita jaga. Sedangkan kalau kita lihat akar budaya, ada tahapan-tahapan anak itu harus bagaimana. Ya contoh misalnya, orang Batak itu bagaimana dengan anaknya, orang Melayu bagaimana dengan anaknya. Ini belum lupa mungkin kadang-kadang kita jaga. Bagaimana di dalam keluarga ini dari lahir dia disiapkan menjadi anak yang mengikuti pola bapaknya. Nah mungkin juga permasalahan finansial. Ini salah satu yang menjadi problematika Ekonomi. juga. Ekonomi. Kenapa orang tuanya jadi jarang di rumah?
karena bekerja Ya, mungkin. cari makan lah istilahnya. Cari makan keluar. Anaknya tidak ada yang ini. Tidak ada yang bersentuhan dengan anaknya. Akhirnya menjadi problematika juga. Atau karena tingkat permasalahan terjadi juga, adanya kemiskinan ekstrim, ada pengaruh-pengaruh obat-obatan, narkoba, mungkin orang tuanya juga terkena. Ya. Begitu pulang ke rumah, orang tuanya menjadi orang tua yang mohon maaf menjadi yang kasar. Ya. Terjadi konflik dalam keluarga, anak menjadi tidak nyaman, anak pun menjadi terinspirasi ataupun menular sikap-sikap kasar dari Orang tuanya. Terjadilah di sini lagi. Oke. Itu mungkin bisa menjadi virus di antara yang lainnya. Benar. Jadi konflik-konflik sosial dan juga permasalahan-permasalahan pikiran anak-anak ini harus dirawat. Melalui apa? Kami ingin menyiapkan lebih banyak kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak. Oh, oke. Ya, kegiatan positif untuk anak-anak. Lalu apalagi yang bisa kita jaga? Kami ingin terbitkan kembali Poskamling kami. Oh, oke. Ya, tapi Poskamling. fungsinya apa? Kepling harus memiliki sistem bagaimana mendata daerah-daerah tadi. Yang saya bilang, kalau ada konflik harus terdata. Kalau ada yang mungkin narkoba harus terdata. Kalau ada yang menjadi ancaman harus terdata. Lalu di mana memberikan datanya? Ini baru ke pihak-pihak berwajib untuk menyegerakan bagaimana mengatasi konflik. Mulai dari kecil dulu konfliknya. Oke. Di Karena kan atas- konflik kemarin itu salah satunya ejek-ejekan melalui sosial Iya, media. benar. Ya, ajak ketemu, ribut. Ribut. Ya, kadang-kadang mereka menganggap itu hal yang biasa-biasa dan lumrah. Pertamanya lumrah, lama-lama ribut, makin lama makin besar. Atau juga karena pengaruh buat konten-konten gitu. Ya bisa jadi hal-hal gitu. Dan satu lagi yang paling parah ya karena narkoba. Ya, benar. Itu memang biang keroknya. Iya. Narkoba ya, Pak. ya? Nah, bicara narkoba, Pak. Salah satu yang kita ingin dorong adalah bagaimana pembuatan BNN di Kota Medan. Ya. Oh, oke. Sampai sekarang belum ada ya. Iya, ini. Baru ada Iya. Sumatera Utara. Iya, ini salah satu yang Khusus Medan belum ada ya, Pak Pit ya? Iya, Oke, ini yang oke. ingin kita Ya. dorong. Tapi Pak Riko, berarti negara dan pemerintah Iya. harus hadir. Harus. Dalam hal ini Harus. pemerintah Kota Medan harus hadir Harus di hadir, tengah Pak. masyarakat. Harus hadir. Nah, bagaimana hadirnya itu, Pak? Ya salah satunya kemarin kita kan langsung begitu kejadian memang saya perintahkan, mohon maaf saya pas lagi di luar kota, saya langsung perintahkan untuk jaga 24 jam. Bahkan 48 jam itu kami cek semuanya. Nah, tapi mulai dari situ kami langsung mereview. Kemarin kita sudah rembuk bareng ya apa strategi secepatnya. Nah, ini harus ada hal-hal yang mohon maaf kami nggak sebutkan Ya. strateginya di sini, tapi segera akan kami tindak lanjuti permasalahan keamanannya dulu. Keamanan dulu. Tapi sebelum sampai di sana, itu apa? Kita harus dorong pendidikan dan lapangan pekerjaan, Iya, terutama benar. di Medan bagian utara. Jadi kan ini kan seperti rantai, Pak. Ya, benar. Ya, Saling berkaitan deh, Pak. Berkaitan. Kalau pendidikan kita nggak lengkap, gimana mau bekerja? Ya, benar. Etika kurang, kinerja kurang, pendidikan kurang, dia kan otomatis tidak dapat pekerjaannya. Iya, benar. Nah, ini yang harus dibenahi mulai dari bawah, ya SD, SMP, SMA kita harus benahi. Dari sekolah infrastrukturnya dibenahi, guru dibenahi, anak-anaknya emosionalnya juga harus dibenahi. Tingkatan sampai nanti menuju ke atas, ya ini harus diberikan. Kalau cerdas dia berikan beasiswa, kurang mampu berikan beasiswa untuk tingkatannya sarjananya baik. Dan kita akan minta investasi di sana harus bisa merekrut anak-anak yang tinggal di sana. Nah, tapi ini butuh proses, Pak. Pasti. Butuh proses. Semuanya butuh proses. Butuh proses. 5 tahun ke depan cukup, Pak? Jangan dipancing-pancing dulu, Pak. Jangan dipancing, oke, Pak. Nanti kepancing gitu. Baik, Kita yang ngurusin dulu, pokoknya 5 tahun ke depan dulu harus diselesaikan. Oke, yang mau ikutan gabung boleh nih 4521350. Nanti kita tanyain ke Pak Riko tentang visi misinya apa nih ya kan ya. Tapi kita angkat telepon dulu. Selamat pagi Kardopa. Opini Kardopaku berani tampil beda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kuswanto ya. Benar. Bapak mungkin boleh singkat padat jelas Pak. Siap. Assalamualaikum dulu yang pertama Bang Peter. Ya, selamat pagi dan apa kabar, Pak? Izin. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Izin Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak Kuswanto. Insya Allah semua kita selalu sehat untuk warga Kota Medan. Amin. Amin. Yang penting Medan bagaimana bisa menjadi berkah. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Yang pertama Pak Wali yang ingin disampaikan tentang proses pengurusan Adminduk.
Adminduk. Ya, ini selalu banyak problem di tengah-tengah masyarakat ini. Bagaimana bisa Pak Wali mengevaluasi agar masyarakat itu tidak jenuh berurusan ke dinas kependudukan kan gitu. Oke. Saya sendiri pernah mengalami dari pagi jam 9 itu sampai jam 8.30 malam baru bisa keluar, bayangkan. Oke. Ngurus apa itu Pak kemarin Pak? Izin Pak. Padahal hanya ngurus mau cetak KK ya. Waduh. Saya pun heran mau cetak KK aja ngasih begitu lamanya menunggu antrian kan begitu. Oke. Nah, ini yang saya alami kan begitu. Ya. Baik, Pak. Lanjut. Jadi mohon ini jadi catatan Pak Wali agar bisa dievaluasi pembenahan lah kan begitu. Ya. Para petugas-petugas itu ya seperti yang Pak Wali sampaikan di awal tadi, Iya. nggak perlu marah dengan masyarakat walaupun bagaimanapun letihnya kan begitu. Betul Pak, betul. Dan itu memang sudah tugas kan begitu kan. Ya. Ya, Pak Kuswanto, pertanyaannya urusannya di mana, Pak? Di Jalan Iskandar Ya, Muda? Bapak atau ngurus di yang mana? di mana nih? Iskandar Muda nih. Yang di depan kantor. Yang dekat Kardopa. Oke. Lanjut. Maksudnya selesai dari situ mau singgah mau nyampein Kardopa, topiknya nggak ada. Ya kan? Oke. Lanjut. Ada lagi Pak Kuswanto, silakan. Yang berikutnya Pak Wali Iya. tentang akses transportasi untuk anak sekolah. Mohon juga ini masukan buat Wali Kota Medan agar ya khusus dari Dr. Mansur ke Pinang Baris atau sebaliknya seperti itu dibuatlah fasilitasi akses untuk transportasi bagi siswa, kemudahan mereka untuk menuju ke sekolah kan begitu. Ini terkadang mereka untuk mau ke sekolahnya aja Pak Wali, kan ada yang tinggal di daerah Pinang Baris, sekolahnya di Dr. Mansur kan begitu, Jalan Dr. Mansur, itu menunggu angkot itu aja berjam-jam tuh Pak Wali. Oke. Nah, jadi yang butuhnya fasilitas untuk akses transportasi agar cepat gitu kan. Oke. Karena kita kan punya mobil listrik. Mobil listrik. Ada bus listrik. Ya kan? Ya. Mohon juga Pak Wali untuk ke sana kan gitu. Oke. Baik. Yang ini Pak Wali, yang masalah keamanan tadi, begal itu perlu Pak Wali juga ditertibkan. Oke. Iya Pak. Kita kadang pulang malam gitu kan, memang kadang laki-laki pun takut juga kan gitu kan. Iya. Karena kalau dari depan mainnya masih enak, ini dari belakangnya kan. Iya. Tiba-tiba Agak seram ya? tiba-tiba disampernya dari belakang kan gitu. Oke. Baik. Inilah butuh keamanan Iya. ya untuk kepolisian. Kemudian pemerintah juga harus memfasilitasi masyarakatnya supaya bisa aman dan nyaman Oke. bepergian kan begitu. Oke, Pak Kuswanto. Sementara itu Pak Wali. Terima Baik, kasih. makasih Pak Kuswanto, sehat-sehat. Oke, sehat-sehat. Mungkin mau dijawab dulu sebelum kita break, Pak? Boleh. Jawab dulu ya. Jadi pengurusan adminduk dan cetak kakak ini kemarin saya Kantornya deket nih. kemarin saya juga marah juga sama mereka ini oke. salah satunya tentang pengurusan kakak gitu ya. Ini Lama prosesnya tadi. kemarin itu kasusnya salah satunya adalah mohon maaf non muslim ya. Jadi dulunya itu terpisah kakak dijadiin satu. Mau ngurus nih. Nah tiba-tiba si suami itu pergi keluar kota karena harus bekerja. Nah ternyata syarat persidangannya adalah syarat untuk administrasinya adalah keduanya harus hadir. Keduanya harus hadir, gitu kan? Nah saya bilang, kenapa nggak online saja? Ini zaman sekarang gitu, apa susahnya gitu? Nah, beginilah begitu segala macam. Loh kalian masa nggak bisa punya solusi? Akhirnya keluar solusinya, Pak. Sebenarnya kalau udah keluar dari pengadilan udah cukup katanya. Loh kenapa kalian nggak bilang gitu? Ya begitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya sifatnya ada caranya yang tidak disampaikan kepada masyarakat untuk mempermudah. Jadi memang seluruh perangkat ini saya ingin memberikan review terus dan bagaimana pelatihannya untuk memberikan pelayanan. Kadang-kadang memberikan senyum aja susah. Susah Pak, benar. Karena gini. Kalau udah rame Pak, nggak ada senyumnya tuh Pak. Iya. Karena gini kan sifatnya adalah pelayanan. Karena memang kami tahu
sekarang itu per hari itu sampai udah pengurusan KTP aja udah hampir 1000-an karena kemarin itu sempat kosong kan. Ya, Langsung saya perintahkan untuk itu sediakan sampai unlimited. Ya. Berarti belangkonya sudah harus ada. harus ada semuanya. Sampai yang kemarin online itu kan selalu nggak bisa. Nah, saya minta naikin kuotanya karena kemarin itu pakai kuota. Iya. Mungkin masyarakat nggak tahu kan. Ternyata itu memang dia ada kuotanya 300 per hari. Saya naikin menjadi 400 per hari. Dan kemarin tuh sampai Pak kok udah nggak bisa, jam 9 udah nggak bisa, segala macam gitu kan. Karena memang pas di 300 di awal itu langsung dihajar masyarakat ya habis. Ya. Nanti nunggu lagi ya. Makanya nunggu 24 jam. Nah, saya bilang ya udah kalau gitu dibuat per jam aja. Iya, dibagi gitu ya, Pak. Dibagi kuotanya per jam supaya masyarakat tetap bisa terbagi. Ya, nah, syukur bisa dapat lah dengan kuota yang bertambah. Lalu bagaimana dengan belangko KTP? Ah, itu juga kita bereskan sudah juga. Nah, tapi memang permasalahan ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, ini ada masalahnya semuanya yang harus dirapikan secara struktur juga. Nggak bisa juga memang hanya si Dukcapilnya saja, ternyata mungkin nanti pengurusan di masyarakatnya, di kelurahannya juga bermasalah. Jadi saya harus rapikan. Terima kasih sarannya. Tapi selanjutnya adalah kami ingin juga proses digitalisasi ini kita perkuat. Jadi prosesnya digitalisasinya itu mungkin bisa 60-70%, selanjutnya tinggal langsung saja di tempat saja. Jadi saya ingin membongkar apa sebenarnya yang bisa kita potong, cut off di proses pertemuan secara langsung, bagaimana dengan digitalisasi, baru kita gabungkan dengan yang bertemu langsungnya. Nah, ini yang harus kami coba bongkar supaya dipercepat zaman sekarang loh. Kan eranya udah digitalisasi. Digitalisasi gitu, masa nggak bisa dipercepat supaya masyarakat itu tidak menunggu terlalu lama. Tapi gitu Pak Wali, saya potong sorry, fasilitasnya ada kan? Fasilitasnya itu bukan tidak ada gitu. SDM-nya kali Pak. Ini tinggal mencari cara Pak. Jadi gini Pak, alat itu, tools itu semuanya pasti tersedia, namanya di dunia Pak. Tapi bagaimana mengendalikan tools itu harus ada teknisnya yang tepat gitu. Kita harus pikirkan pola pikir masyarakat, mampu nggak dia melakukannya secara digital, sudahkah dia teredukasi. Nah ini kan harus melalui kajian juga. Walaupun sekarang memang kita sedang mengupgrade terus, termasuk dengan MPP. Ya, mall pelayanan publik. Nah ini salah satu pelayanan yang memang kita upgrade terus, bahkan kami siapkan nanti ke depan, insya Allah minggu depan sudah saya launching itu MPP Goes to Kecamatan. Jadi mall pelayanan publik itu tour untuk datang ke kecamatan-kecamatan yang sekiranya jauh, datang ke tengah kota. Misalnya contoh ke Medan bagian utara, kami akan kirimkan ke sana untuk bisa menyerap langsung permintaan-permintaan, apakah itu pembuatan KTP dan lain sebagainya. Jadi biar lebih cepat. Nah ini sambil kita tur juga, aspirasi masyarakat kita tarik juga. Nah, kan mall pelayanan publik itu ada di Jalan Iskandar Muda. Kan? Ada di Iskandar Muda. Berarti mereka akan turun ke kecamatan. Lalu tentang transportasi, ya saya ingat juga dulu kalau mau pulang ya, saya kan dulu SMP 1. Saya naik angkot dulu tuh ke Simpang Pinang Baris Sunggal. Nah, itu baru naik lagi, angkot sekali lagi. Nyambung. Itu kadang ada sampai 3 kali nyambung gitu. Saya 2 kali. Tapi kalau mau ke Dr. Mansur, nah itu benar 3 kali. 3 kali. Ya, nanti sekali lagi ke Simpang Kaswari, baru naik 120 atau 135 bisa. 135 sama 120. Kalau Bapak tahu nih. Ya tahu kan kita naik itu dulu. Sama Pak, aku sering juga naik 135 kalau tapi mau waktu SMA enak tuh. Nah, sekali aja. Jadi jalan kaki ya, itu lewat Setiabudi 120 nyampe tuh. Karena saya SMA 2 kan. SMA 2. Langsung Simpang Sejati berhentinya gitu. Jadi tapi gini, bus listrik ini akan berkembang terus hingga 2027 itu kita sudah ada program untuk penambahan bus listrik juga, yaitu BRT. Mudah-mudahan terlaksana dengan cepat. Tapi nanti rutenya rute kecilnya ini kan harus ada pendampingnya. Feeder-feedernya ini. Ini bisa saja menggunakan bus yang lebih kecil atau tentunya
kepada yang sekarang angkutan umum yang ada. Tapi strateginya akan kita benahi hingga ke titik-titik terdalam yang memang harus kita lihat secara rutenya kebutuhannya tinggi. Nah, ini harus ada strategi tepatnya. Kita membenahi terus tentang sistem transportasi kita. Baik. Lalu tentang begal terakhir, ini kita sudah sampaikan tadi ya Pak, memang ini harapan masyarakat juga, tapi kemarin kami sudah mendapatkan laporan bahwasannya kepolisian makin gencar untuk penangkapan narkoba, begal, anak-anak tawuran-tawuran yang itu. ini juga ditertibkan. Nah, ini kita gencarkan terus karena memang perhatiannya sudah negara sudah perhatikan. Nah, artinya kita akan sama-sama ya, infrastruktur, masyarakatnya, pendidikannya, kita pemerintah harus turut serta di situ, pemerintah Kota Medan, kepolisian, TNI Polri terutama, ini akan terus berjaga. Kami terus berkoordinasi dengan rekan-rekan Forkopimda untuk menyelesaikan permasalahan Medan Utara. Berkolaborasi lah Pak ya. Mungkin juga gini Pak Riko, banyak titik-titik jalan yang gelap. Iya. Padahal di situ ada lampu jalan. Lampu jalan. Berfungsi. Iya, Maka dengan gelap, maka para begal ini tertarik. Saya sudah sampaikan ke Dinas Perhubungan, saya mau dalam 3 bulan ini dari awal saya sampai selesai, saya mau zero lampu mati. Oke. Nah, nanti kami akan cek terus, dia harus zero lampu mati, semuanya harus hidup. Yang kita punya asetnya. Nanti yang belum, nah ini tentu kita pelan-pelan dengan perencanaan kita tambahkan lagi di daerah-daerah yang lebih yang membutuhkan. Baik, kita break dulu sebentar Pak Peter, Pak Riko, jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan stay tune terus di Opini sampai jam 10 nanti. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1 Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita masih di Opini obrolan pagi ini bersama Pak Wali Kota Medan ya. Yang jelas kita buka lagi 4521350. Jangan lupa juga untuk pagi hari ini bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kardopa selamat pagi. Opini Kardopaku berani tampil beda. Yes. Selamat pagi Desiku. Selamat pagi Pak Sofianku. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi Pak Selamat pagi Sofian. juga Pak Peter. Oke. Pagi, Pak Sofian. Yang cepat barokah. Ya. Amin, insyaallah. Oke Pak Riko, yang lalu kita sudah ketemu di Jalan Rantang di Puskesmas. Oh. Ingat ya. Iya. Saya termasuk grupnya KBR. Siap. Oke. Oke. Jadi saya mau nanya begini Pak Wali. Moto wali kota yang terdahulu kan kolaborasi Medan Berkah. Nah, Pak Wali sekarang ini apa motonya? Oke. Apakah sama atau tidak? Kan begitu. Nah, yang kedua, saya mau mempertanyakan ini. Di Medan ini kan sekarang lagi diadakan drainase. Ya, di beberapa titik. Tolonglah Pak Wali mengenai di atas drainase itu dicat dengan bahasa khusus pejalan kaki, pendarang berjualan di atas drainase. Terus tiang listrik dan tiang optik keluar, kalau bisa di pinggir pagar batas tanah rumah warga. Apa itu Pak? Yang di tepi jalan itu. kabel Tiang listrik optik. maupun tiang optik. Oke. Kabel-kabel ya? Jadi jangan di tepi jalan lagi agar menjadi indah dan tidak terhalang oleh tiang listrik dan tiang optik untuk kendaraan yang berlintas. Oke. Nah begitu karena begini Pak, banyak warga sekarang yang lalu lalang itu di atas jalan raya. Nanti kalau ketabrak gimana? Nah apabila sekarang ini kan sudah cantik itu drainase itu ya Pak ya. Nah di situ untuk pejalan kaki Pak harus dilarang berjualan. Jadi indah rasanya Pak. Teratur dia. Baik Pak Ya, Sofian. yang ketiga satu lagi Pak, masalah untuk ini begal dan sebagainya itu tolong Pak, setiap titik di Kota Medan ini dibangun pos untuk pengamanan itu Pak ya, dijaga soal polisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan 24 jam Pak. Supaya tidak ada nanti tawuran dan bagaimana ada ahli kartu pun ada begal dan tawuran dapat ketangkepnya Pak. Terima kasih ya. Siap, makasih Oke, Pak Sofian. waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofian sudah ikutan gabung ya. Gimana nih, Pak Riko mau jawab atau kita bukalin telepon dulu satu lagi? Boleh, Oke. satu lagi. Ya, selamat pagi Kardopa. Pagi Kardopa, berani tampil beda. Ya, selamat pagi. Ya, coba. Om Joba, silakan. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi Pak. Ya, Sehat-sehat. selamat pagi Pak Peter. Pagi. Juga Pak Desi, penyiar peken. Jadi gini Pak Wali, saya ada dua pertanyaan. Bukan pertanyaan sebenarnya, ini keluhan ini. Siap. Oke, silakan. Keluhan. Pak Wali kan
selaku wali kota pasti sering keliling-keliling kota Medan melihat-lihat ya. Nah, jadi ini Pak Wali, kalau kita mau ke Binjai atau ke Diski lah, itu ada simpang 4 yang mau ke, kalau kita ke kanan mau menuju ke Gria. Jalan Stasiun. Kalau ke kiri saya menkirim. Oke. iya. Tahu. Ya, kalau ke kiri kita saya menkirim. Kalau kanan ke Jalan Stasiun, mau bisa tembus ke Tanjung Gusta. Ini luar biasa Pak Wali macetnya. Minta ampun Macet. Pak Wali. Oke. Ini sering juga saya bicarakan sama Mbak Desi nih di acara opini. Jadi gimana solusinya nih Pak Wali? Oke. Macet siang, malam, pagi. Yang paling macet kali tentu siang lah. Memang ada Pak Ogah. Ya Pak Ogah itu ya namanya Pak Ogah kan. Kalau kira-kira mobil kita sudah kita buka jendela, wah itu cepat dia lihat dia ngatur. Tapi kalau jendela nggak dibuka tertutup terus, itu dia kurang nggak gitu reaktif dia. Oke, lanjut. Nah, jadi Pak Wali, ini minta tolong Pak. Oke. Ini udah luar biasa ini simpang ini. Kalau nggak salah ya, pernah ada wacana mau bikin traffic light situ Pak ya. Oke. Kalau itu terrealisasi bagus Pak. Daripada bikin jembatan layang atau underpass kan biaya tinggi Pak. Oke. Nah, traffic light aja Pak. Ya. Iya, Oke. tapi Pak Joba, kadang-kadang traffic light ini bisa mati loh, dimatikan dengan sengaja. Gimana Pak? Kadang-kadang traffic light ini bisa mati atau dimatikan. Ini ya itu perlu juga pengawasan lah di situ ya. Oke. Semuanya kan bergantung pengawasan. Oke. Pak, Lanjut. yang kedua apa? Yang kedua Om Joba, lanjut. Yang kedua Pak, ini Pak, Bapak tadi zero lampu padam di Kota Medan Pak ya? Ya. Itu wacana Bapak ya, mudah-mudahan terrealisasi Pak. Ini kalau kita malam-malam mau menuju ke Binjai lewat jalan tol, ya kan? Jalan tol. Itu sebelum kita sampai ke pos itu, Ke pintu utama jalan tol. pintu jalan tol ya. Jadi berarti dari jalan Itu asrama ya? gelap Pak. Oke. Asrama. Udah lama itu. Oke. Kalau saya rasa Bapak Wali pernah lewat situ Pak kalau malam Pak ya. Kan Bapak lihat sendiri gelap itu kan. Iya. Oke. Itu bahaya Pak. Ya. Bisa menimbulkan ya kejahatan nih. Kan kalau penjahat itu suka dia Yang kalau gelap-gelap ada ya. gelap. Kalau terang benderang dia menjauh. Nggak itu. berani. Nggak Oke. berani dia. Ada lagi Om Joba? Udah yang dua ini tolong Oke. Pak ya. Siap. Oke. Pak Wali, Siap. Pak Wali Kota Baru ini masih darahnya segar nih. Tolong tuntaskan itu Pak. Baiklah. Pak, ya. Terima Siap. kasih Om Baik, Joba. terima kasih, Pak Joba. Iya, Sehat-sehat. mungkin Pak Wali bisa jawab dulu ke Pak Sofyan nih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Sofyan. Itu tagline-nya Kota Medan sekarang itu adalah Medan untuk semua. Medan untuk semua. Ya, Oke. tapi nanti jawabnya semua untuk Medan. Oh, oke. Medan untuk semua untuk Medan. Iya, Medan untuk semua itu mengartikan bahwa saya bilang tadi ya, kota kita ini berbeda-beda, kulturnya Iya. beda, agama beda, ras etnis beda. Medan ini harus bisa dimiliki untuk semuanya. Untuk semua. Oke. Semuanya harus bisa merasakan Medan itu. Dan semua untuk Medan itu adalah semuanya wajib berpartisipasi untuk pembangunan Kota Medan. Oh, oke. Ya, ini salah satu yang kita bilang Medan untuk semua untuk Medan. Lalu tentang drainase ya, sekarang kita memang ada beberapa pembangunan ya, normalisasi, pembangunan, drainase, karena kita ingin grand plan-nya itu memang bagaimana banjir-banjir di tengah kota ini juga harus kita reduce. Ya, tapi tadi sampaiannya adalah bagaimana PKL jangan berjualan Di itu, atas trotoar tadi. Memang kita lagi kan melakukan pendataan. Saya sambil jalan terus, saya melihat pendataan di mana yang sudah benar-benar trotoar tersebut itu memang sudah kita peruntukkan untuk pejalan kaki, ini harus kita tertibkan. Memang pasti akan terjadi, mohon maaf, agak ada konflik-konflik sedikit dengan para PKL ya. Ada beberapa yang kami tertibkan juga kemarin di Johor. Memang ini sedang proses Johor, untuk daerah rumah saya tuh. Iya. Di depan Cadika. Oh iya, tahu. Ini kan Rame itu. ini kan harus
terus digalakkan, tapi ya ini harus persuasif dengan secara humanis juga. Ya, harus kita lakukan pendekatan-pendekatan yang baik untuk masyarakat. Lalu tentang kabel, ini memang harus perapihan. Banyak sekali ya kabel-kabel. Harapan kita ke depan itu kan sebenarnya kita pengennya itu sudah di bawah semua. Ya, tapi kan ini membutuhkan perencanaan panjang. Kalau untuk kabel itu udah di bawah semuanya. Tapi ini kan harus perubahan pelan-pelan. Nanti kita akan geser ke dalam, ya kita coba lakukan perapihan semuanya. Ini untuk estetika kota juga. Iya benar Pak, biar enak dipandang deh Pak. Enak dipandang. Ya memang tapi harus perlu. Iya, Karena butuh banyak proses. sekali kadang-kadang terbangun kita sendiri. Ini bahayanya ada oknum-oknum yang tinggal pasang kita tidak terdata. Benar. Lama-lama tidak terdata semuanya. Ini harus digalakkan regulasinya dengan tepat supaya jangan asal-asal pasang. Benar. Ya, ini pelan-pelan nanti makin lama menumpuk. Jadi Ini tidak semrawut. terpantau. Nah, ini bahaya. Tapi pertanyaannya Pak Riko, Ya. kabel optik ini bayar pajak nggak? Nah, nanti kita bicarakan. Nah, jadi itu maksud saya yang harus ditertibkan. Ditertibkan. Ya, dia harus tertibkan. Kabel-kabel nih tadi ya. Iya, Kan ada wacana juga Medan tanpa kabel. Itu Gimana? maksudnya. Itu dia. Medan benar. tanpa kabel itu yang harus memang dibereskan. Ini kalau drainase juga tiap pagi tuh saya lewatin Pak, yang daerah Pajak Pagi, Jambi Ginting itu kan juga lagi pembangunan drainase. Iya. Nah, Jadi itu- memang kita lakukan beberapa pembenahan ya, drainase, juga pembenahan jalan-jalan yang kemarin itu sempat masih rusak. Kemarin itu baru selesai ini Lauci. Lauci, oke. Itu kan hancur. Iya, ya. Jadi kemarin. kita lakukan sudah. Sunggal juga ya. Sunggal sedang proses. Sedang Mudah-mudahan akhir Mei ini atau Juni awal mudah-mudahan selesai kalau tidak ada kendala. Oke, Pak, ini ada sedikit pesan dari WhatsApp kita dari Opa Teddy. Ini untuk Bapak Wali Kota, sedikit masukan mungkin yang menjadi bahan perhatian itu satu masalah keamanan nih Pak. Kemudian masalah sampah, kebersihan, Iya, betul. masalah narkoba dan masalah pelayanan publik tadi kita udah bahas ya. Nah, ini Pak Riko lagi rajin sidak-sidak nih. Dan pertanyaan Pak Joba tadi Mm-mm. tentang katakanlah simpang 4 yang macet. Macet parah Nah, tadi. simpang 4 itu jadi gini Pak, itu di jalan stasiun sama simpang Semencirim. Semencirim. Sebenarnya kalau kita lihat dari peta, sebenarnya itu sudah masuk Deli Serdang Pak. Oh, Itu Bukan wilayahnya. bukan Kota Medan. wilayahnya Kota Itu Medan. masuk Deli Serdang. Kita yang agak kesininya sedikit lagi, yang simpang Pas jembatan itu. rumah sakit Sundari itu. Oh iya iya. Nah, itu masih Kota Medan. Oke, Lewat oke. sedikit memang itu sudah masuk perbatasan Deli Serdang. Tapi kita coba nanti komunikasi bagaimana caranya di daerah-daerah. Memang di daerah-daerah namanya perbatasan, kadang-kadang kita tuh saling kurang koordinasi mungkin. Tinggal nanti kita penyelarasan saja, saya rasa butuh. Sama seperti misalnya komplain di di belakang Pam Tirtanadi ya. Kadang-kadang kan Oh, yang di masih- belakang. Ya, jalannya. Itu kan sebenarnya sudah masuk Deli Serdang ya. Deli Serdang. Nanti kita coba komunikasi Iya, supaya kita iya lakukan sih. yang terbaik. Oke. Ya, zero lampu padam nih sedang kita galakkan terus supaya masyarakat dapat feedback yang baik juga. Karena ini kan sebagian dari pelayanannya, bagian dari pelayanan. Bahkan sampai lampu-lampu taman kemarin kami sidak juga, termasuk yang di Taman Ini Ahmad Yani. kebun bunga juga kemarin Pak Wakil Wali Iya, Kota juga. itu juga. Nah, di Taman Ahmad Yani yang lampu besarnya bahkan mati semua. Oh, oke. Nah, jadi saya benahi sekalian supaya taman-taman kota kita juga nanti makin terang. Baiklah. Ya. Nih, Pak Peter, Lalu Opa Teddy ya, Opa Teddy keamanan. Lalu tentang sampah. kebersihan. Benar. Sampah kami akan lihat mulai dari tingkat awal sampai akhir supaya ada solusi. Kita produksi sampah kita hampir 1.600 ton, bahkan bisa sampai 2.000 ton per hari. Oke. Nah, ini besar sekali. Jadi akhirnya ini di tingkat TPA ini juga harus ada penyelesaian. Kalau enggak ini akan menumpuk terus dan juga kita nggak akan selesai Iya, permasalahannya. benar masalah sampah Nah, ini. kenapa recycle-nya masih kurang dan juga di organiknya juga belum hancur juga. Oke. Jadi nanti kami akan segerakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya juga sedang survei ke beberapa kota. Minggu depan saya juga akan survei beberapa kota untuk bagaimana penyelesaian tentang sampahnya. Saya rasa saya nggak ke luar negeri dulu untuk ngecek penanganan sampah karena sebenarnya yang lebih sering penanganan itu sebenarnya di Indonesia sendiri. Kita survei yang mana yang paling efektif, itu yang kita mau pelajari. Nah, supaya nanti kita bisa selesaikan. Mulai dari tingkat lingkungan sampai nanti di
TPA. Oke. Bahkan di tingkat lingkungan kemarin kami pelajari juga ada pembuatan bank sampah yang dari tingkat lingkungan sendiri. Nah ini menarik nih, jadi plastik dan juga kardus tuh udah di lingkungan sendiri nih. Oke, Nah, sudah ini- diolah sendiri gitu ya, Pak? Ya diolah, diambil sendiri supaya nanti sisanya organik aja. Oh, oke. Tapi Pak Riko, ada juga kebiasaan masyarakat ini Iya. membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Ini salah satu. Kemarin kita lakukan juga pembersihan di Sei Putih. Saya gotong royong bersama di Petisah kan. Nah ternyata komplain masyarakat tahu sendiri. Iya. Pak, kami apresiasi Bapak, kami senang Bapak bersihkan sungai ini. Tapi Pak, masyarakatnya suka kali buang sampah sendiri kan. Itu dia. Dari mobil buang. Ber. Nah artinya apa? Satu gini, kita nggak bisa berparadoks juga. Kita lakukan yang terbaik dulu. Oke. Kalau kita pemerintah itu bisa benar-benar menunjukkan kita bersih, kita kerjakan terus lingkungan lama-lama bersih. Bersih itu lama-lama orang enggan buangnya. Ya. Kalau misalnya, tapi memang kita harus berikan penyuluhan kepada masyarakat terus-menerus. Jangan buang sampah sembarangan dan tim kami harus mengutip. Menciptakan budaya bersih, Pak. Iya, dan harus dikutip. Kadang-kadang kan ini lupa ngutipnya, males ngutipnya, Iya. petugasnya nih. Petugasnya kadang 2 hari 3 hari sekali baru lewat. Nah, jadi Apa nggak numpuk ini yang tuh sedang sampah, Pak? saya tertibkan. Saya pinta trayeknya di mana supaya kita benahi betul. Oke. Kan pekerjaannya sudah ada. Kenapa tidak maksimal? Iya. Ini yang harus kita maksimalkan. Pak, ini ada WhatsApp bentar ya Pak Pit ya. Ada masukan buat Pak Wali agar jembatan Kanal Marendal, itu Kecamatan Medan Amplas, dan jembatan Kanal Jalan STM Medan Johor agar ditertibkan pedagang kaki limanya itu Pak. Oh iya, kanal Ya, ya. itu Kanal, masukan ya. masukan buat Pak Wali, mungkin bisa dicek Kami gitu. akan cek lagi. Tapi memang ya kita ingin fungsikan kanal ini dengan baik. Ya. Yang penting jangan sampai kita udah bangun, akhirnya malah dipergunakan dengan yang Tidak baik Tidak ya. baik, Heeh. ya. Oke. Ya Pak Riko, kita ada waktu kurang lebih 2-3 menit ke Ya, depan. agak dilewatkan dikit lah. Terakhir, Seru soalnya nih. tentunya harapan masyarakat besar Iya. terhadap kepemimpinan Bapak. Tapi bagaimana merespons itu ya? Ya, tentunya kami, pemerintah Kota Medan, ingin bekerja sebaik-baiknya. Izinkan kami untuk bisa melayani terus masyarakat. Kami akan ingin terus mendengar keluhan masyarakat. Kami mengetahui masyarakat memberikan harapan yang besar, memiliki keluhan juga yang besar. Tapi inilah menjadi tantangan kita bersama. Kami ingin membersamai perjuangan kita untuk membuat Kota Medan yang lebih baik, yaitu Medan untuk semua dan semua untuk Medan. Terima kasih. Jadi berarti kehadiran media sangat juga dibutuhkan. Sangat Ya. dong. Sehingga kapan-kapan Bapak datang lagi boleh? Siap, beres. Ini mumpung Pak Wali ada di sini, mungkin ada yang pengen disampaikan buat warga Kota Medan nih Pak Wali, silakan. Baik, untuk warga Kota Medan, mari kita jaga bersama Kota Medan ini. Harmonisnya kita tetap kita jaga, kebersihan kita jaga, jangan terpancing emosi di dalam kegiatan-kegiatan kita, ya supaya tidak terjadi tawuran, tidak terjadi konflik, ya, dan juga kita masih punya tantangan besar tentang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Benar. Kami pemerintah Kota Medan siap untuk membersamai perjalanan ini. Mari kita tingkatkan pendidikan kita bersama. Lalu tentang kesehatan juga, ya. Ini kan dua hal yang saling berkaitan. yaitu jaga kesehatan juga. Kami juga akan menjaga kesehatan masyarakat. Lalu juga tentang lapangan pekerjaan, mari kita juga bekerja dengan baik, dengan profesional. Dan pemerintah Kota Medan harus punya solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya dua belah pihak harus bekerja sama, yaitu tadi Medan untuk semua. Itu Terima kasih. sebenarnya lapangan pekerjaan tadi sih Pak. Iya, itu juga harus. Kalau orang kerja kan tingkat kejahatan minimal bisa dikurangin Pak. Nah, Terima kasih Pak Riko sudah. sayang sekali Apa itu? belum lengkap ya, karena belum. kita udah bicara UMKM nih. Oh iya bener, UMKM bener. Yang akan datang. Oke, Baik, next baik. mampir lagi ya Siap, Pak terima ya. kasih, siap, Terima siap. kasih Bapak sudah hadir di opini kita untuk pagi hari ini. Mungkin banyak keluhan-keluhan warga Kota Medan yang pengen disampaikan, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan. Yang jelas kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan pagi ini bersama Pak Wali Kota Medan, Bapak Riko, dan juga Pak Produser kita Pak Peter Manopo. Kita pamit dulu, semoga ya puaslah dengan apa yang kita hadirkan pagi hari ini. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya Pak Peter ya. Next lain kali kita hadirkan kembali Pak Riko bersama wakilnya. Atau barangkali juga kita yang datang ke Iya, kantor wali atau kota. kita yang datangin Bapak siapa? Siap. Oke. Kita pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.